Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Salah satu fata morgana di dunia ini adalah kata keadilan. Keadilan di muka bumi ini tidak mencapai 1% keadilan nanti kita di akhirat. Oleh sebab itu ketika iblis bersaksi dia akan menyesakan anak Adam dan mendapat restu dari Allah, maka dia minta dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat. Iblis itu orang cerdas, dia tahu dia akan pasti masuk neraka karena dia berani menentang Allah, berani melanggar perintah Allah. Namun ketika hari pembalasan itu dia tidak meminta hakim yang lain daripada Allah, karena dia tahu Allah adalah hakim yang paling adil. Luar biasa memang. Kita tidak tahu permainan apa yang di alam pikiran Lanatullah pada saat itu. Gak mau dia di malaikat dia tidak mau, hanya Allah hakim yang paling adil. Hujannya tetap nyata, tidak mau menyembah Adam karena dia tidak mau menyembah selain Allah. Itu saja secara logika sudah benar. Lalu kemudian ketika nanti di hari pembalasan, aku gak mau hakim yang selain engkau, karena tahu Allah hakim yang paling adil. Kita mungkin hidup jaksebau, ya hakim apa yang di Indonesia yang banyak yang adil-adil. Itu tidak hanya 1% keadilan ilahi nanti yang paling adil, seadil-adilnya di hari pembalasan. Jadi Hujah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Hindun dan kawan-kawan dan abu-abu gosok lainnya di belakang mereka itu, ketika tidak mempercayai hari pembalasan di mana Allah sebagai hakim yang paling adil, di satu sisi menciptakan Abu Lahab dalam bentuk yang tampan, penuh kejayaan, anaknya cantik-cantik, tampan-tampan, ingin diajak oleh Rasulullah kepada jalan yang benar, tapi tidak mau, sampai muncullah surat Al-Lahab karena kedengkian iblis Lanatullah yang selalu beroposisi kepada Adam. Jadi apes mereka itu semua, karena terus terang para nabi tidak ingin melihat satu manusia pun itu masuk dalam neraka, karena ada tempat yang lebih layak untuk manusia, itu namanya surga. Dan modalnya sederhana, beriman dan berbuat kebajikan saja udah. Lalu kemudian ada step-stepnya, tingkatan-tingkatannya. Buka saja hati dulu, buka pikiran, tundukkan hawa nafsu. Emang itu yang paling sulit, menundukkan hawa nafsu. Iblis tahu benar. Susah manusia menundukkan hawa nafsu, apalagi bagi mereka yang kurang pengalaman, kurang ilmu, dan terlalu banyak sifat dengki, sifat iri hati, takabur, dan puncaknya adalah kesombongannya iblis Lanatullah hingga kepada dirinya. Padahal iblis itu berteman dengan Adam ketika sebelum dia muncul rasa hasad, rasa dengki, karena memang Adam perilakunya baik, sifatnya baik, sopan, sehingga kesombongan iblis mudah cair. Namun ketika Adam mendapat penghormatan sujud kepada malaikat, oh tidak, sudah terlewat batas Allah sayangi kepada Adam. Tidak bisa seperti itu. Luar biasa. Aku gak mau hakim nanti malaikat tai kucing segala macam. Aku mau engkau ya Allah, engkau hakim yang paling adil nanti. Hakimin aku nanti di hari pembalasan. Aku tahu dia sebagai orang yang saleh paham benar sifat dengkinya itu pasti akan menghancurkan dirinya ke dalam neraka. Namun dia tidak minta hakim selain Allah nanti kelak di akhirat. Kalau iblis saja percaya Allah adalah hakim yang paling adil, kita manusia biasa yang sholatnya hanya 63 tahun, iblis ratusan ribu tahun sholat.
Tidak percaya Allah itu hakim yang paling adil. Tidak ada hari pembalasan. Luar biasa itu. Tidak perlu disesalkan lagi sama iblis orang-orang seperti itu. Sujudnya pun sudah tidak dihargai kalau sudah tidak percaya hari pembalasan. Maka selain keadilan ilahi, kita juga harus percaya itu hari pembalasan. Ada beberapa riwayat-riwayat sufi, riwayat-riwayat irfan, di mana orang masuk surga itu bukan karena sholat, bukan karena zakat, bukan karena puasa. Pelacur yang menolong anjing yang sedang kehausan. Lalu seorang pemuda yang amalnya biasa saja, hanya menolong kucing yang kedinginan dan menghangatkannya, itu masuk surga. Mudah. Jangan terlalu memberat-beratkan agama, dan juga jangan terlalu meringan-ringankan agama. Di tengah-tengah, kita ini manusia di tengah. Yang namanya khalifah itu di tengah. Para nabi itu di tengah. Tidak ada itu sifat ujub takabur untuk tampil seorang diri di depan dan merasa diri paling suci. Tidak ada. Rasulullah pun tidak pernah merasa diri paling benar, merasa diri paling suci. Tidak ada. Nggak ada di pikirannya. Dia hanya menyampaikan, percaya syukur ya enggak ya jangan dong, kasihan kalian. Karena saudaranya sendiri itu Abu Lahab, Abu Jahal, masih kerabatnya. Sayang potensi-potensi ilahiyahnya terbengkalai hanya karena dengki, kesukuan, karena terlalu begitu terjerat oleh penyembahan-penyembahan berhala-berhala yang berjumlah 300. Jadi ketika risalah Ibrahim yang paling Ibrahim itu la ilaha illallah muncul, selain karena dengkinya kepada wujud Rasulullah, juga dengki kepada sistemnya. Luar biasa. Makanya manusia yang paling apes itu Abu Lahab, sampai ada suratnya Al-Lahab. Firaun Namrud saja nggak ada suratnya, cuman banyak diceritakan di berbagai macam surat. Dua manusia yang jahat itu yang melawan Nabi Allah. Begitu. Jadi kalau mau cari musuh itu hati-hati ya. Jangan cari musuh yang sedang mengerjakan kebaikan, lagi mau membereskan negara dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme, direcokin dengan istilah-istilah agama, tai kucing, segala macam kilapa-kilapa yang gak jelas itu juntrungannya. Hati-hati. Lalu kemudian lihat lagi musuh. Apakah itu musuhmu itu memanusiakan manusia atau membinatangkan manusia? Lihat. Apakah temannya itu orang miskin, fakir miskin, anak yatim? Apakah hanya segelintir-gelintir elit kekuasaan? Hati-hati. Mereka yang mengejar dunia itu, menyentuh orang miskin itu jijik. Para nabi tidak pernah merasa jijik menyentuh orang miskin. Yesus, Musa itu membela para budak. Daud yang begitu gagah perkasa itu pecinta anak kecil. Dia bisa, sebelum Yusuf mampu menafsirkan mimpi, Daud sudah bisa menafsirkan mimpi. Mulai gelandangan-gelandangan dikembalikan lagi harapan-harapannya oleh Daud. Lalu kemudian Yusuf begitu pula. Tidak pernah merasa jijik menyentuh orang miskin. Hati-hati. Kalian bermusuh dan kalian melihat orang itu menyentuh orang miskin itu tidak merasa jijik. Hati-hati kalian ya. Kalian bisa menjadi musuhnya para nabi. Para nabi tidak suka dengan kekayaan, kekayaan yang suka dengan para nabi. Begitu. Allah adalah hakim yang paling adil.
Sholat ating ditutup begitu nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin.